Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda di rumah apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan topik kita mengenai himpunan, dan hari ini kita masuk kepada himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Nah, anak-anak harus ingat lagi bahwa himpunan adalah kumpulan benda ataupun objek yang dapat kita definisikan dengan jelas. Yang pertama, kita akan membahas tentang himpunan kosong. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi, notasinya bisa kita tulis seperti ini. Jadi, kita cukup membuat kurung kurawal saja tanpa ada anggota di dalamnya. Atau boleh juga ditulis dengan menggunakan, kita buat seperti angka 0, kemudian dikasih tanda coret gitu ya. Jadi, terserah mau yang mana. Oke, contohnya seperti ini. Himpunan Presiden RI yang menjabat saat berusia 17 tahun. Oke, ada nggak ya Presiden RI kita nih yang menjabatnya pada saat umur 17 tahun? Oke, nggak ada ya Presiden kita yang menjabat saat usianya 17 tahun. Yang ada pada saat umur 40-an ya. Oke, karena tidak ada, tentu saja anggotanya kita isi kosong. Atau di sini kita katakan himpunan kosong ya. Yang kedua, himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Oke, bilangan asli kurang dari 0. Nah, kita harus tahu bahwa bilangan asli itu mulainya dari 1 ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sekarang dia minta himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Nah, ada nggak bilangan asli yang kurang dari 0? Jawabannya tidak ada ya. Yang ada itu mulainya dari 1 ya. Karena tidak ada anggotanya, maka kita cukup tuliskan notasi himpunan kosongnya ya. Cukup tulis kurung kurawalnya saja tanpa ada anggotanya. Oke, berikutnya himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang mencakup semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Jadi notasinya adalah kita tulis dalam huruf kapital S ataupun boleh juga U ya. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan A adalah himpunan dengan anggotanya delman, mobil, bus, kereta api, becak, kapal, dan pesawat terbang. Nah, sekarang dari himpunan A ini termasuk kategori apa gitu ya. Jadi ini membicarakan tentang apa himpunan A ini gitu ya maksudnya. Nah, ternyata himpunan A ini mencakup atau termasuk ke dalam kategori alat transportasi. Jadi himpunan semestanya adalah himpunan alat transportasi. Oke, sekarang contoh yang kedua. Misalkan B adalah himpunan dengan anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Oke, sekarang apa himpunan semesta dari himpunan B ini gitu ya. Nah, anggota dari himpunan B ini kalau kita lihat dia merupakan jenis bilangan apa atau termasuk kepada kategori bilangan apa gitu ya kalau kita perhatikan. Nah, anggota himpunan B ini boleh kita katakan dia bilangan asli ya, dia juga boleh kita katakan bilangan prima, dia juga termasuk bilangan caca, dan dia juga termasuk ke dalam bilangan bulat positif. Jadi ada banyak semestanya ya untuk himpunan B ini. Jadi kita boleh buat himpunan semestanya itu himpunan bilangan asli, boleh himpunan bilangan prima, boleh himpunan bilangan cacah, dan boleh juga kita buat himpunan bilangan bulat positif. Keempat-empatnya benar. Berikutnya himpunan bagian. Untuk memahami apa itu himpunan bagian, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, kemudian ada himpunan B anggotanya 2, 3, 5, dan himpunan C anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut. Apakah semua anggota A menjadi anggota C? Jawabannya iya ya, karena 1, 2, dan 3 merupakan bagian dari si C-nya ya, ada di dalam anggota si C. Sekarang, apakah semua anggota C menjadi anggota A? Oke, jawabannya tidak. Kenapa? Karena 4 dan 5 tidak ada di A ya. Oke, sekarang, apakah semua anggota A menjadi anggota B? Jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena si 1 tidak ada di 4. Sekarang, apakah semua anggota B menjadi anggota A? Jawabannya juga tidak.
karena si 5 tidak ada di A. Sekarang, apakah semua anggota B menjadi anggota C? Jawabannya iya, karena 2, 3, dan 5 ada di C. Nah, kalau misalkan ini, apakah semua anggota C menjadi anggota B? Jawabannya tidak, karena 1 dan 4 tidak ada di B. Nah, yang iya tadi maksudnya semua anggota A itu kita katakan bagian dari si C. Jadi, himpunan A kita katakan himpunan bagian dari C. Nah, begitu juga tadi B. Jadi, himpunan B ini juga merupakan bagian dari himpunan C. Lalu apa ya sebenarnya itu himpunan bagian? Jadi misalkan nih, himpunan P kita katakan himpunan bagian dari Q jika setiap anggota himpunan P juga menjadi anggota himpunan Q. Jadi semua anggota si P itu ada di Q. Jadi tidak boleh tidak ada ya. Nah, himpunan bagian ini bisa kita notasikan dengan lambang subset ya. Jadi di sana kita bacanya P merupakan subset dari Q ya, P subset dari Q. Jadi itu bacanya subset. Nah, sekarang himpunan P kita katakan bukan merupakan himpunan bagian dari Q kalau nih ada anggota si P yang tidak merupakan anggota Q. Jadi ada saja misalkan satu nih anggota si himpunan P yang tidak ada di Q, maka kita katakan P bukan bagian dari Q. Jadi notasinya yang lambang subset tadi tinggal kita kasih garis coret ya. Jadi P bukan subset dari Q. Sekarang kita akan menentukan banyaknya himpunan bagian. Kayak misalkan nih ada himpunan A, anggotanya yaitu 0. Ya, ini 0 ya, bukan kosong ya. Jadi kalau kosong itu nggak ada anggota, tapi A di sini ada anggotanya. Ada 1 ya, yaitu 0. Jadi himpunan bagian dari A, ingat ya, untuk himpunan bagian, untuk himpunan kosong itu selalu menjadi himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi himpunan kosong juga merupakan bagian dari himpunan A. Jadi himpunan bagian dari A yang pertama adalah himpunan kosong dan yang kedua adalah 0 itu sendiri. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A ada 2. Oke, sekarang misalkan kita punya himpunan B yaitu anggotanya 0 dan 1. Nah, yang pertama kita mau coba mencari himpunan bagian dari B, kita buat dulu himpunan kosong. Kemudian 0, kita tulis satu-satu anggota dari si himpunan asalnya ya. Di 0, kemudian 1, dan yang satu laginya adalah 0 dan 1. Jadi ingat ya, himpunan bagian itu artinya tadi setiap anggotanya itu ada di himpunan yang lainnya. Ya, jadi banyaknya himpunan bagian dari B ada 4. Sekarang kita mau mencari himpunan bagian dari C. Nah, yang pertama jelas kita tulis dulu himpunan kosong. Kemudian kita daftarkan atau kita tulis satu-satu ya anggota di dalamnya, yaitu si 0, kemudian ada 1, kemudian 2. Nah, setelah kita tulis satu-satu semuanya, lanjut ke himpunan yang berisi 2 anggota ya. Jadi kita buat beberapa kemungkinan. Yang pertama 0 dengan 1, yang kedua 0 dengan 2, yang ketiga 1 dengan 2. Nah, kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke banyak anggotanya 3 ya. Karena di sini C itu banyak anggotanya ada 3, maka maksimum salah satu himpunan bagian ya, anggota yang terbanyaknya itu 3 gitu ya, tetap sama dengan himpunan asalnya. Jadi di sini 0, 1, dan 2 juga merupakan bagian dari 0, 1, dan 2 ya. Maka banyaknya himpunan bagian dari C-nya ada 8. Nah, kita balik lagi. Tadi banyaknya anggota A atau kita simbolkan di situ ya, N. Kita buat dalam kurung A. Ini adalah bilangan kardinal ya. Bilangan kardinal atau banyaknya anggota himpunan A itu ada 1 ya, 0 ya, si 0 tadi. Nah, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 tadi kita dapatnya ya. Atau boleh kita tuliskan 2 pangkat 1. Nah, ingat bahwa perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Ingat ya, pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Contohnya nih, misalkan ada 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 artinya 2 kita kalikan sebanyak 3 kali. Jadi kita kalikannya sebanyak pangkatnya.
Karena di sini pangkatnya 3, maka kita kalikan 2-nya sebanyak 3 kali. Sehingga menjadi 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya sama dengan 8. Nah, sekarang kita punya banyak anggota B, yaitu 2. Ya, 0 dan 1. Jadi kan ada 2 tuh, banyak anggota si B. Maka banyaknya himpunan bagian dari B-nya adalah 4 tadi kita dapatnya ya. Nah, 4 ini boleh kita tulis ke dalam bentuk 2 dikali 2. Nah, 2-nya kan 2 kali tuh ya berulangnya. Maka ini kita boleh buat menjadi 2 pangkat 2. Nah, untuk C itu banyak anggotanya ada 3, yaitu 0, 1, dan 2. Maka banyaknya himpunan bagian dari C adalah, tadi kita sudah cari ya, dapatnya 8. Nah, 8 itu sama juga dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Sehingga artinya sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kalau kita lihat nih dari 3 contoh ini, maka dapat kita simpulkan bahwa jika banyak anggota himpunan P itu adalah N atau sebanyak N, maka untuk mencari banyak himpunan bagian dari himpunan P itu sendiri adalah 2 berpangkat N. 2 dipangkatkan dengan N. N ini adalah banyaknya anggota himpunan tersebut. Oke, agar lebih paham, mari kita coba latihan berikut. Oke, tadi ingat lagi ya bahwa perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Dan kita ingat lagi rumus untuk mencari banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N, di mana N ini tadi banyak anggota himpunan tersebut. Nah, jadi untuk menentukan banyaknya himpunan bagian ini kita akan menerapkan bilangan berpangkat ya. Misalkan contoh yang pertama, tentukan banyak himpunan bagian dari M. M ini anggotanya ada R, S, T, U, dan V. Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu berapa banyak anggota himpunan tersebut. Nah, untuk M sendiri itu banyak anggota himpunannya adalah 5 ya, ada 5. Nah, jadi banyaknya himpunan bagian dari M-nya adalah 2 berpangkat 5 ya. Jadi 2 tinggal dipangkatkan dengan banyak anggota himpunannya. 2 pangkat 5 artinya 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Sehingga menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya adalah 32. Oke, contoh berikutnya. Tentukan banyak himpunan bagian dari A, yaitu X sedemikian rupa sehingga X kurang dari 6, di mana X ini adalah anggota bilangan cacah. Oke, ini cara menyajikan himpunan dengan menggunakan notasi himpunan ya. Oke, jadi notasi pembentuk himpunan. Nah, dari yang notasi pembentuk himpunan tadi boleh kita buat dulu ke dalam bentuk mendaftarkan anggotanya ya, atau menyebutkan satu persatu anggotanya. Jadi X katanya kurang dari 6, di mana X itu bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu dimulai dari 0, sehingga A ini anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, tadi X itu nilainya kurang dari 6, atau X ini tadi bilangan cacah ya, yang kurang dari 6. Sehingga banyak anggota dari himpunan A ini adalah 6. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 dipangkatkan 6 ya. Jadi 2-nya tinggal kita kalikan sebanyak 6 kali, sehingga hasilnya adalah 64. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang diagram Venn. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.